kabarnya Bu Isu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, dalam keadaan baik ya. Pada kegiatan hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi ya Bu ya. Jadi tujuan observasi nanti yaitu agar Bu Ratul Aini sudah melaksanakan pembelajaran di kelas 5 ya, dan tentunya pengembangan diri seorang guru ya Bu ya, yaitu kegiatan observasi yang saya lakukan, jadi Ibu lebih siap dan lebih percaya diri. Baik Bu. Kira-kira kelas mana yang akan disurvei Bu? Kelas 5 Bu. Baik, kelas 5. Waktunya kapan? Hari Rabu pukul 7.30 jam pertama dan kedua Pak Ibu. Oke baik, jadi kita sepakat ya observasi kelas 5 pada hari Rabu jam 7.30 jam pertama dan kedua ya. Siap Bu. Ya, oke, pada kegiatan observasi nanti tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai? Saya ingin peserta didik dapat menerapkan perhitungan jam pada kehidupan sehari-hari. Pada bagian mana nanti yang saya amati Bu? Bagian keaktifan murid pada saat melakukan kerja kelompok Bu. Karena dalam pembelajaran matematika sering yang aktif itu murid-muridnya yang kemampuannya lebih, sedangkan yang kurang itu biasanya diam saja dan biasanya mereka menunggu jawaban dari temannya. Baik, jadi bagian yang saya amati nanti itu ya keaktifan murid dalam kerja kelompok ya Bu ya. Betul Bu. Nah, kira-kira strategi pembelajaran seperti apa yang akan Ibu lakukan nantinya? Nanti saya akan menggunakan strategi cooperative learning berkelompok dengan tutor sebaya. Jadi murid-murid yang pintar saya akan tempatkan pada masing-masing kelompok sehingga bisa mengajari teman-temannya yang lain. Jadi strateginya menggunakan tutor sebaya ya Bu ya, saling bertukar atau diskusi ya. Betul ya, betul Bu. Nah, nanti apa harapan Ibu dalam survei ini? Nanti setelah pembelajaran saya ingin semua murid lebih aktif dari yang pintar maupun yang kurang. Oke Bu ya. Mungkin itu dulu untuk kegiatan pra observasinya. Semoga nanti pada hari Rabu 16 Oktober di kelas 5 kita bisa melakukan observasi atau supervisi di kelas Ibu ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, sudah sarapan? Siap belajar? Siap.
mengingatkan kembali, di sini ada 3 jarum. Ada jarum panjang, jarum pendek, dan jarum detik. Nah, jarum panjang ini ya, dari angka 12 ke angka 12 itu dihitung 60 menit ya, yang jarum panjang. Sedangkan jarum pendeknya ini dari misalnya dari angka 1 ke angka 2 itu menunjukkan 1 jam. Dihitung jam ya, yang pendek. Sedangkan yang ini menghitung detik. Ibu punya contoh, misalnya kalian berangkat sekolah jam 7 tepat atau 07.00. Misalnya kalian berangkat dari pukul 7. Kalian setelah itu kalian pulang jam 11. Kira-kira berapa lama kalian ada di sekolah? 3 jam. Kita hitung mulai dari angka 7 ke 8 dihitung berapa? 1 jam. Ya, terus angka 8 ke angka 9 dihitung berapa lagi? 1. Tetap 1. Angka 9 ke angka 10 dihitung berapa jam? 1 jam. Angka 10 ke angka 11 dihitung berapa? 1 jam. Nah, kita tinggal tambahkan. Dari jam 7 tadi sudah 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam. Kira-kira berapa jam tadi? 3 jam. Berapa? 3 jam. 1, 2, 3, 4. Berapa? 4 jam. Jadi kalian berada di sekolah itu berapa jam? 4 jam. Dimengerti? Dimengerti. Ibu tanya coba Angga kira-kira Angga bangun tidur jam pagi nih Angga ya, bangun tidur jam 6. Angga terus berangkat ke sekolah jam 7. Berapa jam Angga masih di rumah sebelum berangkat ke sekolah? Berapa jam enggak? Dari 6. 1 jam pintar. Tepuk 2 jempol. Tepuk 2 jempol. Ibu tanya Oles lagi. Oles kira-kira pergi main bola dari jam 3, pulangnya jam 6. Kira-kira Oles berapa jam main bolanya? Dari jam 3 sampai jam 6 Oles? Hah? Ya, kita 1, 2, 3. Oke, tepuk 2 jempol untuk Oles. Tepuk 2 jempol. Oles. 2 jempol. Keren. Ibu di sini lagi Anggi kira-kira Anggi nonton TV-nya dari jam 7 sampai jam 9. Kira-kira lama nonton TV-nya Anggi berapa jam? Dari jam 7 sampai jam 9 Anggi. Berapa jam? 7 sampai 9. Hitung ini jam 7 sampai jam 9. Berarti ini 1, 2. Berarti Anggi nonton TV selama berapa jam? 2 jam. Tepuk 2 jempol buat Anggi. Tepuk 2 jempol. Anggi. 2 jempol. Keren. Oke, berarti sudah dimengerti ya? Ibu punya soal ya, dikerjakan secara berkelompok. Tiap kelompok itu ya ingat kerja sama.
5. Nomor 1 sampai 5. Tulis? Enggak. Boleh buku atau tulisan? Tulis dong. Ya, di sini ya, di dalamnya di sini. Yang nomor 1. Benar, kerja kelompok itu ya harus bekerja sama. Dia udah masak ya? Dibaca jarum pendek Nomor 1. angka Ini jarum pendek menunjuk jarum pendek menunjukkan angka 12 dan jarum panjang menunjukkan angka Oke, silakan dikumpulkan kalau sudah. Berarti semuanya sudah mengerti ya? Nah, itu hari ini cukup sampai di sini pembelajaran kita ya. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu ya. Bisa dapat pulang? Bisa. Dapat pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya Bu Ratu? Alhamdulillah baik, Bu. Jadi bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan proses pembelajaran? Alhamdulillah tentunya saya sangat senang karena melihat murid yang
aktif dalam pembelajaran. Nah, sekarang kita akan melakukan percakapan Bu ya. Percakapan coaching terkait dengan kegiatan pasca observasi supervisi akademik. Menurut Ibu sendiri, refleksinya ketika melakukan supervisi pembelajaran matematika kemarin seperti apa, dan adakah hal-hal yang sudah baik dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Ya Bu, kemarin ketika saya metode pembelajarannya cooperative learning, yaitu kelompok-kelompok kecil, ternyata murid-murid antusias Bu. Yang awalnya mereka kurang memperhatikan dengan ngantuk, teriak untuk belajar, apalagi diajari oleh teman-temannya sendiri, dan mereka juga memakai bahannya keseharian mereka sendiri itu untuk membuat mereka semakin bersemangat untuk belajar dan menunjukkan keterampilan berelasi murid dalam kelompok Bu. Baik Bu ya. Kemarin pakai tutor sebaya jadinya Bu ya? Ya Bu. Kemarin saya lihat juga dari 40 murid itu saya mencatat ada 38 murid yang aktif dalam kerja kelompok dan 2 murid kurang aktif. Kira-kira rencana ke depannya setelah ini seperti apa Bu ya? Kemarin kan hanya beberapa yang aktif, bisa dibilang 15-an murid, dan setelah saya menerapkan cooperative learning dengan tutor sebaya meningkat menjadi 37 murid. Kedepannya setelah ini saya akan menerapkan metode ini di semua mata pelajaran atau materi dan berbagi ke rekan sejawat. Oh, jadi manfaat dan metode yang dipakai itu apa saja Bu? Setelah saya memakai metode itu, saya melihat keaktifan murid meningkat dan terlibat juga murid yang malas-malasan dan kurang memperhatikan menjadi semangat. Mungkin nanti bisa nggak metode cooperative learning dengan tutor sebaya itu bisa dipakai untuk materi-materi lainnya Bu? Bisa Bu, nanti saya coba. Oke, jadi rencana tindak lanjut dari Ibu Zoom untuk melakukan pada materi-materi ajar yang lainnya begitu ya, pakai apa namanya metode cooperative learning ya. Ya Bu. Terus kira-kira apa yang Ibu bisa simpulkan atau apa yang bisa Ibu petik dari kegiatan pasca observasi ini Bu? Jadi saya bisa simpulkan yaitu kalau mau murid itu aktif, tentunya gurunya juga harus aktif. Selain gurunya juga harus ada inisiatif, yaitu mencoba berbagai strategi dan berbagai metode pembelajaran, sehingga nanti kita tahu metode mana yang cocok untuk diambil sehingga murid-murid menjadi aktif. Jadi guru juga harus punya planning dan strategi supaya pembelajaran di kelas menjadi aktif ya. Betul Bu. Terus jadi kalau kegiatan supervisi itu sangat bermanfaat untuk pengembangan diri guru sendiri dan juga supervisor juga sangat bermanfaat gitu Ibu ya. Betul Bu. Kegiatan percakapan pasca observasinya sudah kita lakukan ya,